Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat insan muda dimanapun antum berada, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq." Nasihat yang pertama, perbaharuilah kapalmu itu, karena sungguh lautan itu sangat dalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang hendak berlayar dengan tujuan yang begitu jauh, maka yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kondisi kapal itu prima. Tidak ada kebocoran, mesinnya baik, berlayar di lautan lepas dia sanggup. Kenapa? Karena sungguh lautan itu dalam. Makna daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika seseorang hendak mengerjakan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana niat yang tulus, niat yang lurus. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal yang kita lakukan itu harus diawali dengan niat. Melaksanakan ibadah salat diawali dengan niat. Ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat, semua amalan itu yang diperhatikan yang pertama kali adalah bagaimana niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim karya Al-Imam Az-Zarnuji dijelaskan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Betapa banyak di antara orang-orang yang secara zahir dia mengerjakan amalan dunia, akan tetapi perbuatan itu menjadi amalan akhirat karena baik dan lurus niatnya. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Betapa banyak orang-orang yang mengerjakan secara zahir, dia melaksanakan perbuatan amalan akhirat, kemudian amalan itu menjadi amalan dunia karena buruk dan salah niatnya. Maka dari itu, agar kita tidak tenggelam di dalam lautan yang dalam, yang harus kita lakukan, yang harus kita perbarui di dalam diri kita ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana kita memperbaharui, memperbagus niat yang ada di dalam hati kita. Karena sesungguhnya an-niyat maqam fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Secara zahir mungkin orang melihat niat kita sudah baik, tapi ternyata niat kita buruk di dalam hati. Maka kembalikanlah niat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua, wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'id. Persiapkanlah bekal yang cukup, karena sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan itu jauh. Kita tahu di dunia ini ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia ini adalah sebagai jembatan bagaimana kita sampai kepada akhirat. Maka selama di dunia ini kita ibarat sedang berlayar di tengah lautan, kemudian kita berhenti di tepian pulau, yang mana kita akan melanjutkan perjalanan yang begitu jauh, bahkan tidak tahu di mana kita akan berhenti di garis finish. Maka orang yang mengerti dia akan mempersiapkan bekal yang cukup, karena sungguh perjalanan setelah dunia ini untuk menuju kepada akhirat itu sangat jauh.
Kemudian yang ketiga, wa khaffifil hamla fa innal aqabata qu'ud. Ringankanlah beban yang kau bawa itu, karena sungguh jalan yang akan kau lalui itu akan banyak lika-liku, akan banyak tebing, dan sulit engkau akan menjalaninya. Maknanya adalah tinggalkan, ringankan apa yang harus kita tinggalkan. Yang tidak semestinya kita kerjakan, jangan kita kerjakan. Perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, tinggalkan itu semua. Bawa bekal yang seharusnya kita bawa. Karena yang kita bawa kepada Allah harusnya adalah sesuatu yang berharga, yakni amalan-amalan saleh. Kemudian nasihat yang keempat, Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari di dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata Rasulullah? Wakhlisil amal fa innan naqida basir. Maka ikhlaslah kita dalam beramal, karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha teliti lagi maha melihat. Jamaah yang berbahagia, di dalam melaksanakan amalan, tidak hanya amalan-amalan salat, amalan-amalan yang bersifat fardu untuk diri kita saja. Banyak amalan selain salat, zakat. Ada juga amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga malam kita bangun. Kata Rasulullah SAW, ainani la yamassuhuman nar. Ada dua mata di antara manusia itu, kata Rasulullah, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang ketika dia bangun dalam kesendiriannya kemudian menangis, mengalir karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ikhlaslah kita dalam segala amalan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan walaupun itu sebesar biji sawi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.